Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di suasana yang mendung ini ya, kita bisa kembali berkumpul di tempat ini. Semoga ini menjadi aktivitas amal ibadah, amal saleh yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Aqidatu Ahli Sunnati wal Jamaah. Kita masuk pada pasal yang baru, yaitu Al-Imanu bil Malaikah. Ini ya sudah menjadi teori dasar gitu ya Pak. Dari sejak SD ini sudah dihafal. Ada berapa rukun iman gitu kan. Rukun iman ada 6. Itu teorinya. Tapi ketika kita di tingkat dasar, tentunya yang kita hafal belum kita pahami dengan lebih luas, lebih lengkap. Karena tingkat pemahaman anak-anak itu belum sampai. Level mereka adalah level menghafal, belum pada memahami. Nah, tentunya pada kali ini adalah yang menjadi tujuan kita adalah dari mempelajari yang dasar ini, prinsip iman yang kedua ini, supaya kita menghasilkan thamarat, ya, buah. Nah, kalau dulu kita menghafal teorinya, sekarang setidaknya harus ada buah manfaat dari kita mempelajarinya. Seperti halnya anak kecil. Anak kecil kelas TK, kelas SD, itu kalau hafalan Quran, katakanlah surat-surat pendek atau surat yang lebih panjang lagi, masuk juz 29, juz 28, atau yang sudah selesai biasanya masuk ke juz 1 gitu. Mereka hafal. Dengan hafalan mereka, akan tetapi belum tentu yang mereka hafalkan mereka paham. Nah, gitu. Nah, sekarang tentunya tingkat pemahaman kita kan lebih luas, lebih lengkap. Nah, tujuan dari kita mempelajari ini adalah supaya ada thamarat, ada buah, ada manfaat yang tentunya wa anzir ashiratakal aqrabin, ya. Peringatan ini adalah memberikan manfaat kepada kita semua. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah faslun. Muallif, penulis berkata, semoga Allah mencurahkan rahmatnya kepada beliau. Wa nu'minu bi malaikatillahi ta'ala. Dan kita mengimani, meyakini malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annahum ibadun muqramuna la yasbikunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'maluna. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Anbiya ayat 26, ayat 27 ya. Di kitab ini tidak dituliskan. Itu adalah ayat dari surat Al-Anbiya ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27. Maka kita mengimani dengan keimanan yang sebenar-benarnya, meyakini tentang keberadaan malaikat. Ya. Jadi kita mengimani bahwa malaikat itu ada wujudnya. Dia bukan sebuah gambaran atau sebuah imajinasi yang menunjukkan suatu kekuatan kebaikan. Bukan. Jadi malaikat itu adalah ada wujudnya. Malaikat itu ada bentuknya.
malaikat itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tentu ada beberapa materi dasar yang membedakan antara manusia dengan malaikat. Sehingga di sini di dalam surat Al-Anbiya ayat 26 ayat 27 Allah Subhanahu wa taala mengatakan ibadum mukramun. Yang pertama kita mengimani bahwa ada malaikat-malaikat yang itu merupakan makhluk Allah. Jadi kita mengimani kewujudannya, keberadaan malaikat, dan makhluk tersebut, malaikat itu adalah ibadum mukramun. Mereka adalah hamba Allah, ya. Hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti memiliki tugas yang sama. Allah menciptakan malaikat, tugasnya adalah menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tunduk kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga la yasbikunahu bil qawli, para malaikat itu tidak ada satupun di antara mereka yang mendahului perkataan Allah. Wa hum bi amrihi ya'maluna, dan mereka mengerjakan satu pekerjaan, satu tugas atas dasar perintahnya. Sehingga disebutkan di dalam surat At-Tahrim, di antara ciri malaikat itu adalah la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu memiliki sifat dasar yang diciptakan oleh Allah, tidak akan pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka akan senantiasa mentaati, menuruti apa yang diperintahkan. Nah. Jadi yang pertama kita meyakini bahwa malaikat itu ada wujudnya. Dia bukan sebuah ilustrasi menggambarkan suatu kekuatan kebaikan, ada wujudnya. Yang kedua, malaikat itu memiliki sifat dasar senantiasa taat kepada Allah dan tidak pernah bermaksiat. Itu yang kedua. Sebagai contoh, misalkan di sini disebutkan di dalam surat Fatir ayat 1, kita tambahkan. Karena ada beberapa orang-orang yang meyakini malaikat itu adalah sebuah imajinasi, sebuah gambaran kekuatan kebaikan. Maka di dalam surat Fatir ayat 1, ini salah satu bantahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikata rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Segala puji bagi Allah, fatiris samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Ja'ilil malaikata rusula, yang menjadikan malaikat-malaikat itu sebagai rusul, utusan, duta, yang memiliki tugas masing-masing. Ya. Uli ajnihatin, ada di antara mereka yang memiliki sayap 2, 3, 4, bahkan yang lebih. Nah, ini menunjukkan bahwa ada fisiknya, ada bentuknya, bahwa malaikat itu disifati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba', memiliki sayap. Ini salah satu sifat, salah satu ciri fisik yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang malaikat. Ada yang memiliki 2 sayap, ada yang 3, ada yang 4, sehingga ini menunjukkan bahwa malaikat itu bukanlah sebuah simbol, imajinasi, sebuah kekuatan kebaikan, bukan. Tapi dia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki fisik tertentu. Kemudian di dalam surat Al-Anfal ayat 50, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walau tara idh yatawaffal ladhina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Sekiranya kalian itu melihat bagaimana para malaikat itu tatkala mencabut nyawa orang-orang kafir, yadribuna wujuhahum wa adbarahum, dengan memukul wajah dan punggung mereka. Na'udzubillah min dzalik.
Ya. Jadi orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang yang mengingkari Al-Quran, tidak beriman kepada Rasulullah dan rukun iman yang lainnya, ketika mereka mati, dicabut nyawanya oleh malaikat, dipukullah muka mereka. Ya. Jadi dengan penuh penyiksaan, itu baru sakaratul maut, perpindahan dari alam dunia menuju alam barzakh. Sudah mendapatkan satu kehinaan yang demikian. Maka penyebutan yadribuna wujuhahum, memukul wajah mereka orang-orang kafir ketika idh yatawaffal ladzina kafaru, malaikat itu mencabut nyawa mereka, mewafatkan mereka dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan malaikat itu memiliki wujud, ada bentuknya, ada fisiknya. Ya, sehingga tidak benar sebagian orang-orang yang meyakini bahwa malaikat itu adalah sebuah simbol kekuatan kebaikan, bukan. Kemudian di dalam surat Al-An'am 93, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum." Dan betapa mengerikannya andai kalian itu melihat. Nah, ini kan satu rahasia yang memang Allah hijabkan dari kita, Allah tutup dari kita. Maka di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu gambaran betapa mengerikannya andai kita itu melihat, tapi itu tidak dijadikan terlihat oleh kita. Andai kiranya kalian melihat itu, bagaimana idzal zalimuna fi ghamaratil maut, tatkala orang-orang yang berbuat zalim, orang-orang yang berbuat ingkar, mereka sedang mengalami sakaratul maut, apa yang terjadi? Wal malaikatu basitu aydihim, para malaikat itu memukul dengan tangan-tangan mereka. Nah, memukul dengan tangan mereka, ini adalah satu informasi, satu khabar tentang sifat atau ciri malaikat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhriju anfusakum. Jadi ketika sakaratul maut, orang-orang zalim, orang-orang kafir dipukullah dengan tangan oleh malaikat sambil mengatakan akhriju anfusakum, keluarkan nyawa kalian. Ya, nek gambarannya apa ya, Pak? Ini kan kayak penyiksaan gitu ya. Gambarannya gitu dalam logika manusia. Kan mengerikan. Misalkan jenengan ada ayam, ya. Saking keselnya, saya pernah ketemu sama petani, Pak. Dia petani, ya tadinya peternak bebek gitu ya. Kemudian dia beralih menjadi petani, saya udah kapok jadi peternak bebek gitu. Sebentar-bentar ada yang mati, sebentar-bentar ada yang ini dan seterusnya. Saking keselnya itu diambil bebeknya, dipatahin lehernya itu. Nah gitu kan, sambil ngomong yang macam-macam gitulah. Saking keselnya gitu. Nah ini, itu kan satu bentuk penyiksaan, mengerikan gitu. Nah ini digambarkan oleh Allah bagaimana malaikat ketika mencabut nyawa orang-orang zalim, orang-orang kafir, mereka memukul wajah orang-orang kafir ketika sakaratul maut, sedang dicabut proses nyawanya itu, kemudian sambil mengatakan akhriju anfusakum, keluarkan nyawamu, gitu kan. Nah ini adalah satu kehinaan yang akan dialami oleh orang-orang zalim, tapi kita nggak melihatnya. Kita hanya melihat sekilas tanda-tanda fisiknya. Misalkan sulit orang yang ketika sakaratul maut matinya susah gitu ya, tidak lepas-lepas. Kita mungkin hanya melihat napasnya tersengal-sengal, atau dia berontak-berontak, merasakan kesakitan, itu aja. Tapi proses malaikat memukul mereka dengan tangannya, kemudian proses malaikat mengatakan kepada orang-orang tersebut akhriju anfusakum, kita nggak mendengarnya, kita nggak melihatnya. Tapi informasi ini harus kita yakini sebagai orang beriman, bahwa malaikat itu adalah makhluk yang Allah ciptakan yang memiliki wujud, ya, memiliki wujud. Allahumma shayyiban nafi'an, ya. Semoga hujan yang membawa berkah dan manfaat. Hafal Pak doanya? Kalau nggak hafal ya doa pakai bahasa Indonesia, bahasa kita nggak apa-apa. Ya.
Kalau pakai bahasa Arab lebih bagus, ya lebih bagus, ya karena mengikuti sunnah Nabi. Kalau pakai bahasa moga-moga udane sing manfaat, ya. Nah itu boleh, nggak apa-apa. Semoga Allah menurunkan hujan yang berkah, yang manfaat. Itu juga doa. Ada pertanyaan sampai sini? Ya. Nah, karena hujan kayaknya nggak ngantuk ya. Kalau nggak ngantuk tuntun aja Pak ke pinggir. Biar ngantuknya hilang. Kita lanjut. Khalaqahumullahu ta'ala min nurin. Keras suara hujannya apa suara saya? Kalau suara hujannya tak kerasin suara saya. Khalaqahumullahu ta'ala min nurin. Allah menciptakan mereka dari cahaya. Apa bedanya cahaya dengan api? Kalau api, narin, ya, nar. Kalau cahaya, nur. Beda ya. Nanti jangan keliru kalau ngasih nama anak. Namanya siapa? Narun. Nah, jangan, api itu. Ya, nurin itu cahaya. Cahaya itu sifatnya lebih lembut, ya, lebih lembut. Maka kita mengatakan bulan itu cahayanya indah, gitu kan? Tidak mengatakan sinarnya, gitu kan? Kalau matahari bersinar karena lebih terang, lebih keras, lebih tajam. Allah menciptakan malaikat dari cahaya. Faqamu bi'ibadatihi wanqadhu li ta'atihi. Maka mereka para malaikat tunduk kepada Allah dengan melaksanakan ibadah kepadanya dan taat, ya, melakukan ketaatannya kepadanya, kepada Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anbiya ayat 20, ayat 19, ayat 20, ya. Ayat 19, ayat 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yastakbiruna an ibadatihi wala yastahsirun yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Mereka para malaikat itu tidak pernah istikbar. Istikbar itu angkuh, sombong, merasa tidak butuh dengan sebuah ibadah. Tidak. Mereka tunduk kepada Allah dengan menjalankan ibadah. Wala yastahsirun, di antara sifat ibadah yang dilakukan oleh malaikat itu, la yastahsirun, mereka tidak pernah merasa letih, lelah, ya. Beda dengan manusia. Manusia itu sering ditimpa oleh rasa lelah, rasa letih, ya. Termasuk di dalam masalah ibadah. Manusia itu akan ada masa di mana masa futur, masa lemah, ya. Manusia ada masa di mana masa semangat. Ada pula masa di mana masa itu adalah lemah, futur namanya. Maka Rasulullah SAW memberikan satu ilustrasi atau satu rule, satu tuntunan. Jika futurnya itu ila sunnatin, masih dalam koridor yang baik, masih dalam tuntunan, masih dalam kebaikan, faqad ihtada, maka dia masih mendapatkan petunjuk. Walakin ida ila ghairu dzalika, akan tetapi ketika masa futurnya, masa lemahnya itu sudah menyimpang keluar dari jalan yang benar, maka faqad halaka, dia telah binasa. Itu wajar. Dalam diri manusia itu wajar. Manusia ada masa semangatnya, ada masa lemahnya. Misalkan kita saking semangatnya musim Ramadan, ya. Kenapa? Karena semua orang dalam kebaikan. Kita pun termotivasi untuk melakukan kebaikan. Maka sholat berjamaah tidak pernah telat. Sebelum adzan sudah di masjid. Kemudian selalu mendapatkan takbiratul ihram. Kemudian setelah sholat zikir, setelah zikir kemudian dia baca Quran. Berusaha untuk istiqomah seperti itu, semangat. Tapi kemudian setelah keluar Ramadan, mulai kok nggak ada temennya di masjid gitu ya. Kemudian mulai aktivitas yang lain, biasanya
Kalau Ramadan pulang kerja mungkin jam 4 lah atau setengah 4. Ini sudah waktu normal, jam 5 harus baru pulang lagi. Capek, lelah gitu kan. Itu berimbas kadang kepada masa semangat ibadah kita. Yang tadinya tidak pernah masbuk menjadi masbukin, masbuk terus gitu ya. Nah, gitu Pak. Saking masbuk terusnya, di rumah terus ya. Jadi ada masa semangat, ada masa futur. Nah, tapi kalau masa semangatnya katakanlah tadi, masa semangatnya dia terus, misalkan sholat berjamaah di masjid, tidak pernah telat masbuk, tidak pernah telat, tidak pernah masbuk. Kemudian ketika futurnya mulai dia masbuk, ya, tapi masih sholat berjamaah, itu masih dalam koridor, masih bagus. Kemudian mulai futur lagi, lelah, capek, banyak masalah. Kemudian mulai menurun lagi semangatnya, sholat berjamaahnya berkurang, sholatnya di rumah. Itu masih mending, masih sholat. Kalau futur sekali banyak masalah dan seterusnya, sampai kemudian tidak sholat. Nah ini berarti faqad halaka. Kalau dia kemudian ketika futurnya keluar dari jalan yang benar, maka dia telah binasa. Itulah diantara ciri malaikat, la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Kemudian yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Para malaikat juga bertasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala pada waktu malam maupun siang tanpa putus. Kalau kita zikir sering putus, Pak. Kalau kita ingat misalkan alhamdulillah, atau misalkan man lazimal istighfar, barang siapa yang dia melazimkan istighfar, merutinkan membaca astaghfirullah, ja'alallahu min kulli dzikin makhraja. Allah akan memberikan jalan keluar setiap kesulitan yang dia alami, apapun bentuknya, masalah apapun yang dia hadapi, keluarga, bisnis, tetangga, dengan mertua, dengan orang tua, masalah anak-anak. Maka setiap kesulitan yang dia rasa tidak ada pintunya, dengan istighfar itu Allah akan bukakan pintu jalan keluarnya. Wa min kulli hammin faraja. Dari setiap kegundahan, kegelisahan, Allah akan bukakan kelapangan dia. Wa razaqahu min ghairi la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ini istighfar. Ketika membaca ini kita termotivasi. Kemudian senantiasa beristighfar. Ketika di jalan istighfar, di tempat kerja istighfar, pulang ke rumah istighfar, ketika mau tidur istighfar, terus dia lazimkan istighfar itu. Jadi ada orang-orang yang dia zikirnya seperti itu. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ada satu pemandangan, ya. Sekarang kan kita bisa melihat bagaimana seseorang aktivitasnya terabadikan lewat CCTV misalkan. Ada itu sebagai pelajaran bagi kita. Ada seorang kakek yang dia menjaga tokonya. Senantiasa dia baca Quran. Ketika tidak ada pelanggan yang datang, maka dia baca Quran. Tidak harus lewat hafalannya, dia buka mushafnya, dibacalah Quran. Karena apa? Al-Qur'anu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bisa jadi itu motivasi dia, bahwa Al-Quran itu nanti pada hari kiamat akan menjadi pemberi syafaat bagi orang yang membacanya. Semangat dia baca Quran, terus dibaca. Ketika ada pelanggan dia layani, ketika ada pembeli dia layani. Selesai nggak ada pembeli, dia baca lagi di mejanya, sampai kemudian meninggal di atas mushafnya. Dia tersungkur kepalanya, wajahnya di atas mushafnya. Nah, itu pelajaran. Artinya ada orang-orang yang melazimkan, merutinkan satu amalan tertentu yang kemudian dia tidak pernah terputus. Ya. Kalau kita termotivasi dengan satu hadis, satu pahala, satu kabar gembira dari Rasulullah SAW, demikian. Tapi terkadang karena ada masalah lain kemudian terputus itu perbuatan itu. Ya.
terbawa oleh suasana, terbawa oleh hal-hal yang lain, akhirnya tidak membaca istighfar atau tidak membaca Quran dan seterusnya. Itu sifat manusia. Ada masa futur, ada masa semangatnya, termasuk di dalam masalah bertasbih, ya, termasuk di dalam masalah berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hajabahumullahu anna fala narahum. Allah menghijab, ya, menutupkan antara kita dengan malaikat sehingga kita tidak mampu untuk melihat mereka. Warubama kasyafahum li ba'di ibadihi. Akan tetapi bisa jadi Allah itu menyingkapkan hijab itu kepada para hamba-hambanya yang Allah kehendaki, misalkan kepada para nabi dan para rasulnya. Sehingga di sini disebutkan faqad ra'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Jibril ala suratihi lahu sittu mi'ati janah qad saddal ufuq. Bayangkan malaikat Jibril ini. Allah Subhanahu wa taala menyingkapkan hijab itu, ya, menyingkapkan hijab itu. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mampu melihat malaikat Jibril di dalam bentuk aslinya. Dalam bentuk aslinya, di mana malaikat Jibril memiliki sayap 600 sayap yang menutupi ufuk, ya. Ufuk, ya Pak. Ufuk timur, misalkan ufuk timur itu adalah dari, ya, bagian timur yang membentang tempat terbitnya matahari. Ufuk barat bagian barat itu kan luas sekali, berapa ribu kilometer. Dengan 600 sayapnya semuanya tertutup oleh malaikat Jibril. Bayangkan besarnya malaikat Jibril. Maka ada thamarat, ada buah yang terlahir dari mengimani malaikat, bahwa disebutkan azamatul makhluk yadullu ala azamatil khaliq. Keagungan makhluk itu menunjukkan keagungan yang menciptakan. Maka dalam setiap salat kita, pertama yang kita baca apa? Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah itu dengan atas makhluknya yang memiliki kemuliaan yang besar-besar. Misalkan wasyamsi wadduhaha, demi matahari dan demi waktu duha. Matahari makhluk yang besar. Kemudian wal qamari idza talaha, demi bulan. Nah, semua manusia itu sangat kagum dengan bulan purnama. Ataupun yang lainnya, wal ashri, wal baitul ma'mur, nanti disebutkan dengan demi baitul ma'mur, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama makhluknya, di mana setiap makhluk yang dipakai untuk bersumpah oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan keagungan makhluk tersebut, ya. Nah, di sini malaikat itu tidak bisa dilihat oleh kasat mata manusia, kecuali dalam beberapa kesempatan Allah memperlihatkan itu kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Wa tamathala Jibrilu li Maryam basharan sawiyya fa khatabathu wa khatabaha. Kemudian malaikat Jibril pun dia menjelma. Tamathala itu menjelma. Misal menyerupakan dirinya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ketika menemui Maryam, tamathala basharan sawiyya, seorang manusia yang sempurna, seorang manusia yang luar biasa. Kemudian terjadilah komunikasi di antara mereka, maka fakhatabathu, Maryam bisa berbicara dengan malaikat Jibril dan malaikat Jibril bisa berbicara dengan Maryam. Wa ata ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa 'indahu as-sahabah bi surati rajulin la yu'rafu wa la yura alaihi atharu safar shadidu bayadi thiyab shadidu sawadi sya'ri fajalasa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatay nabiy sallallahu alaihi wasallam wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa khatabahu an-nabiy wa khataba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa khatabahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ashabahu annahu Jibril. Ini potongan dari hadis yang panjang. Di hadis Arba'in disebutkan, ya. Ini buat hafalan anak-anak SD mulai kelas 4. Hadisnya panjang sehingga dikenal dengan hadis Jibril, ya. Hadis yang menjelaskan tentang tingkatan agama Al-Islam,
wal iman wal ihsan. Muslim, mukmin, muhsin. Itu tingkatan manusia di dalam agama Islam, di dalam dinul Islam. Maka secara umum manusia adalah muslim, menyerahkan diri kepada Allah. Manusia di dalam daerah atau wilayah agama Islam. Tingkatan level yang lebih tinggi adalah mukmin. Yang lebih tinggi lagi adalah muhsin. Itu muhsin. Di sini disebutkan demikian juga ya, diceritakan sebagaimana malaikat Jibril menyerupakan dirinya dalam bentuk manusia, bukan dalam wujud aslinya. Ketika menemui Maryam, malaikat Jibril dalam satu kesempatan pun menyerupakan dirinya dengan seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad yang ketika itu sedang ada para sahabat di sampingnya. Sehingga disaksikan oleh sahabat. Bukan hanya saja Nabi Muhammad yang melihatnya, tapi para sahabat pun melihat orang tersebut. Yang sejatinya adalah malaikat Jibril. Ciri-cirinya apa? La yu'raf. Orang tersebut tidak dikenal oleh para sahabat Nabi. Ya, nggak ada yang kenal. Harusnya sahabat tahu kalau ini adalah orang masyarakat sekitar daerah situ, harusnya para sahabat tahu. Ya. Tapi mereka tidak ada satupun yang mengenalnya. La yu'raf. Wala yura alaihi atharus safar. Dan yang aneh lagi, orangnya tidak dikenal, tapi tidak ada tanda-tanda dia seorang musafir, orang luar daerah, orang jauh, yang harusnya baru safar. Ya, tidak ada tanda-tanda dia habis safar. Syadidu bayadis thiyabi. Kemudian rambutnya, pakaiannya betul-betul bersih, putih bersih. Kalau orang habis safar, tentu kalau pakaian putih kan kucel, kotor dan seterusnya. Tapi ini betul-betul bersih, putih, rapih. Tapi dari mukanya, dari fisiknya tidak ada yang dikenal, tidak ada yang mengenal dari para sahabat Nabi. Syadidu sawadi sya'ri, rambutnya hitam mengkilap. Ya. Kalau bahasa sekarang mungkin pakai minyak rambut gitu ya, rapi sekali rambutnya, hitam. Fajalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang kepada Nabi, kemudian kedua lututnya disandarkan kepada lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk berdekatan berhadap-hadapan, lutut bertemu dengan lutut, persis hadap-hadapan di depannya. Lalu kemudian meletakkan kedua tangannya di atas paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu terjadi komunikasi, ya, terjadi komunikasi yaitu tentang bertanya. Datang orang tersebut bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Wahai Muhammad, jelaskan kepadaku tentang apa itu Islam. Islam itu antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimu shalah wa tu'ti zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. 5 rukun Islam. Jadi seseorang dikatakan seorang muslim dengan memenuhi 5 rukun ini. Kemudian sodakta, dia bertanya, dia membenarkan. Maka para sahabat fa'ajibna lahu, kami merasa heran. Ada orang bertanya, kemudian dia membenarkan. Berarti kayak orang ngetes gitu kan. Anda betul, wahai Muhammad gitu. Lalu kemudian dia bertanya lagi, fa'akhbirni 'anil iman. Jelaskan kepadaku apa itu iman. Nabi menjawab lagi, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. 6 rukun iman. Kemudian sodakta, dibenarkan lagi oleh orang tersebut. Tambah heran kan? Jawaban Nabi betul terus gitu. Nah, ujiannya betul terus gini. Ya. Gimana Pak kalau diuji di sini? Fa akhbirni 'anil Islam gitu. Engko disit. Buka disit kitab. Kemudian bertanya lagi, fa akhbirni 'anil ihsan. Jelaskan kepadaku apa itu ihsan. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, al-ihsan adalah an ta'budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara. Engkau beribadah kepada Allah, engkau salat, engkau berpuasa seolah-olah engkau melihat Allah. Jika hati Anda tidak mampu menghadirkan itu, hadirkan bahwa Allah itu melihat engkau. Itu level paling tinggi, ihsan. Kemudian setelah itu fa akhbirni 'anis sa'ah, jelaskan kepadaku apa itu kiamat. Kiamat itu adalah antalidal amatu rabbataha wa antaral khufatal uratal 'alatal ri'a asya'i yatatawwaluna fil bunyan. Kemudian bertanya kepada
malaikat tadi, orang tadi yang sebenarnya adalah malaikat Jibril bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, jelaskan kepadaku apa itu hari kiamat. Kata beliau, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Nabi tahu kalau itu malaikat Jibril, tapi para sahabat belum ada yang tahu. Yang bertanya lebih paham, lebih tahu tentang apa? Tentang orang yang ditanya. Itu jawaban ketika Nabi Muhammad ditanya tentang apa itu hari kiamat. Maka kemudian bertanyalah lagi malaikat Jibril tersebut yang menyerupai dalam seorang laki-laki. Fa akhbirni an amaratiha. Jelaskan kepadaku tanda-tandanya. Di antaranya adalah nanti ada seorang budak perempuan yang melahirkan tuannya. Ya. Jadi dia menjadi istri tuannya, kemudian melahirkan anak laki-laki. Anak laki-lakinya yang ibunya seorang budak menjadi tuannya. Itu di antara tanda-tanda hari kiamat. Kemudian ada orang-orang yang tidak bersandal, tidak memakai tidak memiliki sandal. Istilahnya menjelaskan tentang kondisi orang yang tidak punya, orang yang miskin. Seorang pengembala, tapi mereka berlomba-lomba untuk membangun gedung yang tinggi. Nah, sekarang kan gedung-gedung semakin tinggi gitu ya. Itu menggambarkan semakin dekatnya hari kiamat. Lalu kemudian setelah itu pergi. Orang itu pergi, nggak menyapa sahabat yang lain. Pergi saja. Maka kemudian beliau SAW menjelaskan kepada sahabat, terutama Umar, yang meriwayatkan hadis itu adalah Umar. Ya Umar, atadri manis sa'il. Tahukah siapa yang bertanya tadi? Kata Umar, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ini diantara, jadi banyak pelajaran dari hadis ini, hadis Jibril. Di antara adabnya adalah sebagai seorang manusia, kalau kita ditanya tidak tahu, maka jawab Allahu a'lam, gitu ya. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya dia adalah malaikat Jibril yang datang mengajarkan kepada kalian agama kalian, ya, mengajarkan agama Islam. Jadi komunikasi itu, dialog itu dihafalkan oleh para sahabat sampai Umar hafal betul, ya. Itulah riwayat dari Umar bin Khattab tentang malaikat Jibril yang menyebutkan tentang apa itu agama Islam. Ada al-Islam, ada al-iman, kemudian ada al-ihsan, tentang hari kiamat dan tanda-tandanya. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Bisa nggih Pak? Ada pertanyaan atau tidak? Tidak ada. Pertanyaannya adalah wis rampung apa urung? Demikian kurang lebihnya, mohon maaf, mudah-mudahan bisa dipahami dan ini menjadikan kita semakin bertambah imannya, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya dan agar kita istiqamah di atas jalan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.